Karena sesungguhnya jangan menunda ibadah yang utama ketika kita mau melakukan ibadah yang lain seperti itu. Ini kan ngafalin Quran sebenarnya nikah itu ibadah utama. Ngafalin Quran itu kan sebetulnya bukan kewajiban sebetulnya. Ya, yang wajib itu adalah belajar Quran secara baik dan benar. Baca Quran secara baik dan benar itu yang wajib. Belajar Quran, belajar baca Quran itu yang wajib. Nah, jadi kalau saya pribadi memang eh, mendingan kamu itu segera menikah dan segera berkomitmen punya visi yang bagus ya untuk menjadikan keluarga yang menghafal Quran. Jadi punya komitmen sebelum menikah itu dengan si calonnya itu sudah berkomitmen pokoknya kita setelah ini harus ngapalin Quran juz sekian. Setiap habis maghrib kita harus setiap habis subuh kita menghafalkan, nanti setelah maghrib kita saling murojaah kayak gitu. Itu lebih baik daripada kemudian menunda. Nah, sekarang gitu ya Mbak ya. Jadi dicari yang sekufu, yang kira-kira bisa belajar bersama atau bisa membimbing. Ya syukur-syukur ternyata yang mau nikahin ustadz misalnya kayak gitu. Ya syukur-syukur ya. Itu pun kalau ustadznya juga belum nikah gitu. Nah, ya kan seperti itu. Ya, gitu Mbak. Ya, siap Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ini banyak sih Ustadz pertanyaan yang ini. Mengapa banyak orang bilang masa pranikah itu masa-masa penuh godaan? Nah, Itu. sekiranya cara atau solusi untuk mengatasinya itu bagaimana? Oh, ya tadi sudah dijawab sebenarnya ya di awal tadi. Cuma mungkin kalau baru datang ya udah nggak apa-apa ya. Ya, Kenapa masa penuh godaan? Tadi saya sudah katakan bahwasanya ini ibadah dan tidak ada perjalanan menuju ibadah yang tidak ada ujian, tidak ada godaan tuh nggak ada. Ya, kita pengen ke masjid, masjidnya cuma 10 meter, 50 meter dari tempat kerja atau dari rumah kita. Apa iya nggak ada godaan? Banyak sekali godaannya. Ya ngantuk, ya lapar, ya tontonan misalnya lagi nonton bola dan lain sebagainya. Banyak godaannya. Jadi jangan kira ibadah itu nggak ada godaan. Apalagi ibadah sebesar pernikahan. Maka godaannya pun ikutan besar. Kayak gitu. Sehingga yang namanya menuju pernikahan yang harus sebenarnya ada budaya pingit kan. Jadi budaya pingit kan dikatakan budaya tradisional. Sebenarnya budaya pingit itu bagus buat calon pengantin. Emang jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama sekitar 1 bulan 2 bulan, ntar dia lupa lagi kan calonnya siapa gitu. Jadi sebetulnya budaya pingit itu untuk menjaga biar dia nggak nyangkut di mana-mana gitu kan. Karena semua segala hal ya selama janur kuning belum melengkung itu kan masih mungkin semuanya kan. Ya makanya biasanya budaya pingit itu untuk menjaga. Ya, dulu saya kalau teman-teman mau nikah itu saya pesankan, kamu jangan lewat rel kereta ya. Itu takutnya kereta lewat kamu budek terus tabrak mati kan sayang gitu. Jadi jangan lewat rel kereta. Eh, enggak itu bercanda aja sih sebenarnya. Intinya menjaga diri, ya menjaga diri. Ya, pasti banyak seperti itu. Apalagi kalian yang punya masa lalu, ya luar biasa ya mantannya ada 12 ya. waduh, Apalagi mantan kalian. udah kayak sebelah-sebelasin aja deh. Eh, apalagi mantan kalian itu makin ganteng atau makin cantik setelah nggak pacaran lagi sama kalian. Wah itu berat sekali. Ya makanya kadang-kadang kenapa mantanmu jadi makin ganteng atau makin cantik? Karena jelas selama sama kamu dia pusing, mumet, jadi jelek mukanya. Ya, pas udah putus, bebas dia, bahagia itu. Jadi makin cakep dia seperti itu. Waduh, Ini menjawab rambut tetangga pertanyaan lebih kenapa mantan hijau. rumput tetangga lebih hijau, ya. Maka kalau gitu gimana kalau lebih hijau? Ya udahlah gitulah pokoknya jangan lanjutin deh. Nah, ini mungkin bisa dong Ustadz ceritakan sejarah singkat. Ustadz kan tadi bilang katanya pengen menikah umur 20 tahun, tapi baru Oh itu diperbolehkan umur Ustadz 22 ya, awal 23. 22 22 Ah tahun ya, setengah. mungkin boleh Ya. diceritakan sejarah singkatnya gitu Ustadz. Nggak bisa singkat nih, lama.
2 jam Waduh, bisa-bisa. ya udah lama nggak apa-apa deh. Ya, sebetulnya gini ya, intinya adalah waktu, kalau misalnya teman-teman pengen denger ada di YouTube-nya Teras Dakwah ya. Saya lupa di ceramah yang mana yang jelas itu ceramah bukan lagi ceritaan pernikahan, tapi ada yang nanya kayak begitu ya. Namanya juga ini ya, namanya juga umat manusia memang pertanyaannya aneh-aneh ya. Ya, jadi per- apa tadi pertanyaannya? Oh, itu ya sejarah singkat. Jarang Sejarah singkat. sampai lupa ya. Jadi gini loh, saya kan mau nikah tuh waktu itu usia 20 tahun ya. Saya Heeh. merasa bahwa saya sudah cukup tampan, sudah cukup Waduh. eh, sudah cukup pantas lah untuk nikah gitu ya. Terus apa? Saya merasa bahwa ya pokoknya sudah siap. Waktu itu saya sudah berpenghasilan meskipun belum banyak. Tapi kemudian eh, saya ketika izin paling mentok emang ibu saya sih. Sebetulnya kan laki-laki nggak butuh wali ya. Cuma kan saya ya masa saya menikah terus kemudian orang tua saya nggak setuju apa jadinya nanti seperti apa kan. Ridho orang tua, ridho Allah kan tergantung ridho orang tua. eh saya izin terus nggak dikasih. Saya tanya dong alasannya apa bu? Kenapa nggak ngizinin Zaki untuk nikah? Terus kemudian ibu saya jawabnya ya kamu tuh kan belum lulus. Ya, terus kemudian kamu kan belum berpenghasilan, belum mapan lah, belum berpenghasilan dan lain sebagainya. Lalu saya mikir gitu kan, setahu saya bahwa tidak ada persyaratan seperti itu untuk menikah gitu kan. Tapi ya sudah, semakin saya debat akan semakin semakin ditolak. Ya udah saya kemudian diam dan akhirnya eh, saya izin lagi menikah ketika memasuki usia 22. Waktu itu usia 22 tahun, tahun 2016 ya. Eh, saya kayaknya lebih muda daripada yang lain di sini. Iya nggak sih? Waduh. Jadi saya 2016 itu sudah lulus. Saya waktu itu lulus 3 tahun 5 bulan saya lulus kuliah, ya kan? Wah, cukup cepat ya Ustadz ya. Cukup cepat untuk mahasiswa bandel seperti saya yang jarang masuk itu cukup cepat. Nah, terus sudah lulus, sudah berpenghasilan bahkan kuliah saya dari semester 4 atau 5 itu sudah bayar sendiri ya karena waktu itu UIN itu kan masih murah banget dulu kan biaya kuliah di UIN kan Iya. termurah dunia akhirat kan dulu kan Iya betul. sekarang kan udah enggak karena ada UKT sekarang kan karena ada UKT Iya. dulu kan 600 ribu wis pokoknya kuliah pokoknya 600 ribu. Nah terus saya sudah seperti itu kemudian saya bilang sama ibu saya bu sekarang Jaki udah lulus Jaki udah berpenghasilan dan lain sebagainya boleh nggak kemudian kalau misalnya mau menikah ibu saya tetap nggak ngebolehin alasan yang dulu sudah diungkapkan kemudian berganti ya dulu kan kakak-kakak kamu menikah di usia 25, 27 kenapa kamu usia segini udah mau nikah itu saya makin bingung ini gimana kok berbeda akhirnya kemudian saya konsultasi dengan para ustadz saya tanya ustadz gimana saya ini mau nikah gitu apa saya nikah lari aja kata ustadznya jangan Oke. capek gitu kan ya jadi terus gimana dong akhirnya kemudian beberapa ustadz itu memberikan advice ke saya nasihat Zak sepertinya ibu kamu tuh tidak mengizinkan bukan karena persyaratan yang sudah disebutkan, tapi ibu kamu itu tidak mau kehilangan anak ragilnya, anak Oh iya. bungsunya, tapi malu untuk mengatakan itu, ya, malu untuk bilang ke anaknya, gengsi lah seperti itu. Jadi Iya bisa iya. jadi seperti itu. Nah, terus gimana solusinya? Saya bilang, akhirnya kemudian kamu pulang ke rumah, temenin ibumu mau kemana, anterin, ibu mau beli apa, beliin, ya, ibu mau batuk, kasih minum, pokoknya jangan sekalipun, sedikit pun ngomongin nikah, pokoknya jadikanlah dirimu ada, selalu ada untuk ibumu, dia cerita, dengerin, meskipun ceritanya nggak jelas, ya, ini kan ibu-ibu kan ceritanya racek tok misalnya, jadi terus kemudian ibumu nonton sinetron temenin, meskipun kamu nggak ngerti, ya kan ibu-ibu kan gitu kan,
Ki, ini sebel Iya. banget sih sama sama tokoh yang ini. Ya udah Bu, kalau sebel nggak usah ditonton. Tapi penasaran, kayak gitu. Ibu-ibu kan kayak gitu kan. Nah, terus cerita apa namanya saya suruh gitu. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada omongan. Ya, sorry, 2 bulan sih waktu itu ya. 2 bulan kemudian saya balik ke Jogja, ibu saya telepon, gitu. Ki, katanya kamu kemarin mau nikah sama Oh, yang di mana tuh rumahnya? Di Pandeglang, saya bilang, Banten. Oh gitu. Mau nggak sama dia? Jadi nggak? Gitu. Ibu saya nanya sendiri, oh, ya. Padahal saya ditawarin nggak ya ngomong sama malahan. sekali. Iya. Jadi ceritanya waktu itu saya sudah mau proses taruh dengan istri saya. Waktu itu masih calon istri saya. Bapak saya sudah setuju. Bapak sudah setuju, kakak-kakak saya sudah mendukung, tapi cuma ibu saya belum setuju, gitu kan. Saya pikir ibu saya akan setuju ketika sudah berjalan, ternyata nggak setuju juga. Akhirnya sudah ada pembicaraan dengan calon saya waktu itu dengan walinya. Saya kemudian mengatakan kepada kepada si walinya, Bu, waktu itu sama ibunya, saya sebetulnya sudah siap, tapi kemudian ternyata ibu saya belum mengizinkan, ya. Jadi saya katakan di sini jika kemudian ada yang apa namanya menawarkan diri untuk menikahi anaknya, yaitu yaitu Dina, nama istri saya Dina. Mm-mm. Terus kalau misalkan ada yang datang ya sudah. Artinya saya di sini apa namanya menghentikan prosesnya. Saya bilang gitu, ya kan? Ternyata beberapa bulan kemudian ibu saya nelpon begitu, ya saya telepon lagi sebelah sana. Ternyata siap untuk menerima apa namanya keluarga saya untuk datang. Udah. Jadi waktu itu proses sekitar bulan datang taaruf ya keluarga, taaruf keluarga itu saya bawa keluarga saya ketemu dengan keluarga dia itu saya bawa orang tua saya ketemu dengan orang tua dia itu sekitar bulan apa itu ya Oktober ya kalau saya nggak salah Oktober. Kemudian khitbah juga setelah itu 2 minggu setelah taaruf itu saya khitbah, baru kemudian Desember saya menikah gitu. Jadi nggak lama-lama juga sih alhamdulillah. Yang lama itu Baik caranya. ngurus-ngurus berkas di KUA ya. Oh iya, iya. Gitu. Oke. Udahlah, cerita cerita tentang saya jadinya. Nggak apa-apa Ustaz. Oh ya ini kayaknya karena waktunya udah jam 9 juga nih Ustadz nih. Iya, Sebenarnya pengen banyak tanyanya, ini pertanyaannya masih banyak banget. Jadi mohon maaf buat teman-teman ya, yang sekiranya pertanyaannya belum bisa dibahas. Nanti jangan khawatir, insya Allah dari kesempatan kita akan bahas tentang tips sebelum menikah. Jadi terima kasih sekali Ustadz sudah memberikan apa ya istilahnya sangu untuk teman-teman saya juga mungkin ya ya, biar lebih tetap lagi sebelum menikah seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang misal belum mengirim apa screenshot live bisa dikirim ke DM Kota Gading Jewelry. Nanti disertakan nomor dan namanya juga. Nanti akan kita kasih e-booknya seperti itu. Nanti untuk live ini jangan khawatir yang tadi belum bisa ikut live dari awal. Ini live-nya kita simpen di IGTV kita. Jadi nanti bisa ditonton lagi seperti itu. Mungkin dari Ustadz ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mengikuti live hari ini. ya. Biasanya memang apa namanya di usia-usia seperti usia-usia muda ini ya, usia-usia 20-an tahun memang biasanya pertentangannya dengan orang tua ya. Eh, karena memang udah pengen nikah, tapi kemudian orang tua bertanya soal pendidikan lah, terus kemudian soal kemapanan, ya makanya dari sekarang ya sudah disonding ya sama orang tua. Kalau yang dengerin di sini mungkin ada yang nonton ini tapi masih SMP ya, mungkin sudah bisa nyicil dari SMP ya izinnya ya, atau dari SD izinnya kan daripada Aduh, nanti mendadak gitu kan. Nah, jadi itu satu. Jadi artinya begini teman-teman, sebelum Anda menjadi orang tua, berkomunikasilah yang baik sebagai anak kepada orang tua. Karena penentuannya ya, kita akan baik menjadi orang tua, penentuannya adalah apakah kita sudah baik menjadi anak. Gitu. Jadi kalau kita nggak baik jadi anak, nanti saat jadi orang tua juga nggak baik. Ya makanya penentuannya itu. Berkomunikasi dulu dengan baik dengan orang tua, ya, untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan nanti,
Ya, karena orang tua adalah yang membesarkan kita, pasangan itu cuma datang pas kita lagi bahagia, terus tiba-tiba nikah kan gitu. Terus kemudian juga belum lagi kita nanti akan ketemu sama mertua, ya mitosnya kan kita sama sama mertua suka nggak akur, ya padahal sebetulnya kita aja sama orang tua sendiri kadang-kadang nggak akur, ya kan? Kita sama orang tua kandung sering nggak akur kan? Nah apalagi sama Iya. mertua kayak gitu. Jadi kita persiapkan, ya dan persiapan itu mencakup tadi kematangan, kemapanan, kemudian visi yang akan dibangun dalam pernikahan. Gitu ya. Jadi gitu mungkin semoga bisa ketemu lah ya karena masih pandemi ya. Iya. Dan kajiannya sekarang semuanya masih online, Online. masih belum offline gitu ya. Semoga di masa yang akan datang bisa lebih enak lagi kita ngadain majelis ilmu gitu kan. Dan juga mungkin bertemu dengan jomblo-jomblo di KGJ ini juga penting kayaknya ya, perlu untuk mungkin butuh ruqyah. Kan di Kota Gede ada Waduh. itu ya, ada BRC ya. Ya ruqyahnya di situ ya, Bekam Ruqyah Center Oh iya. Ustaz Fadlan. Boleh nanti datang langsung ke KGJ Ustaz. Banyak yang masih jomblo-jomblo ini. Oh iya. Sekali tembak ruqyahnya langsung semuanya langsung kejang-kejang semua di satu kantor ya kayaknya. Ya mungkin hanya sampai sini dulu ya Ustadz ya untuk kita Siap. live barengnya. Mungkin nanti bisa di lain kesempatan. Terima kasih sekali untuk ilmu-ilmunya yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat. Sudah sih, sepertinya itu dulu saja. Mungkin bisa dilanjutkan aktivitas untuk membaca komiknya. Jadi kita gangguin. Sekian Ya, saya dari juga mohon maaf saya. tadi ya. Mohon maaf telat Iya, tadi. iya. Nggak apa-apa Ustaz. Sampai ditelepon-telepon tadi sama Mbak Ninda ya. Mohon maaf Mbak Ninda, yang mana orangnya saya juga nggak tahu. Oh ya, ini di depan kok Ustaz, di depan saya Mbak Dinda. Oh, ada di situ ya. Dimaafkan nggak nih Mbak? Dimaafkan Ustaz katanya. Alhamdulillah, dimaafkan. Mbak Ninda udah nikah belum? Oh, belum juga Ustaz. Oh, iya. Ini jomblo-jomblo bahagia ini Ustaz. Semoga segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Kalau tidak di dunia maka di akhirat nanti jodohnya. Amin. Tuh, banyak yang mengaminkan. Waduh kenceng banget. Ya, terima kasih banyak ya Ustaz ya. Mohon maaf Siap. apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya.